Media sosial mendadak dibikin geger oleh pasangan selebgram Julia Prastini alias Jule dan Na Daehoon. Ya, Jule diduga terciduk berselingkuh dengan pria bernama Safri Ramadan yang diketahui berprofesi sebagai petinju. Isu ini mencuat setelah beredar foto wanita mirip Jule yang bermesraan dengan Safri di sebuah kamar. Malahan banyak foto Jule yang tersebar dengan pria yang sama tanpa menggunakan hijab. Isu ini pun membuat netizen syok dan kecewa. Lantaran Jule dan sang suami yang berasal dari Korea Selatan terkenal sebagai pasangan harmonis yang dikelilingi 3 anak lucu. Wajar bila netizen kecewa berat. Won Daehoon yang tampangnya bak aktor Korea Selatan rela tinggal di Indonesia dan jadi mualaf demi Jule. Selama berumah tangga, Daehoon bahkan dikenal sebagai suami yang bucin dan ayah idaman lantaran mengurus ketiga anaknya sendiri. Tak hanya itu, Daehoon juga selalu memuji kebaikan serta kecantikan sang istri. Awal tertarik bisa bilang dari penampilan. Betul. Tapi kedua itu personality. Seperti tadi ini tuh orangnya ya udah gitu kan, nggak ribet. Nah itu aku nggak ribetnya ribet. Semua cewek tuh punya sisi yang kayak agak gini-gini ya. Tapi ya selain itu dia kayak dia kan percaya aku. Terutama misalnya pas baru mau nikah, aku keuangannya belum siap. Dia percaya aja. Ya udah nanti lama-lama pasti insya Allah dapat. Itu kan rezekinya. Gitu orangnya gitu. Itu sebenarnya untuk cowok itu gede ya. Namun meski Daehoon dikenal sebagai suami yang green flag, siapa sangka plot twistnya hubungan asmara yang dijalin keduanya ternyata memang sudah diselimuti pengkhianatan sejak awal. Ya, Daehoon mengaku mendekati Jule ketika istrinya itu masih punya pacar. Sementara Jule mengaku dengan bangganya sengaja memilih selingkuh dengan Daehoon karena sering dituduh selingkuh oleh mantan kekasihnya. Dia bilangnya aku selingkuh, aku dituduh selingkuh mulu, aku suka dia, udah aku selingkuh beneran kayak gitu. Sama Posisinya kayak gitu, waktu itu kayak gitu. Daripada dituduh tapi nggak ada ininya kan. Jadi ya udah beneran selingkuh aja biar ada yang diberantemin itu beneran. daripada dituduh ya. Iya, capek kan tuduh-tuduh. Jadi mendingan selingkuh beneran. kita kan nggak apa-apa. Ya baru sekali ketemu bilangnya selingkuh. Gitu. Nah itu juga aneh ya. Aku juga posisinya aneh. Entah karma atau bukan, tapi selama pernikahan, Daehoon mengaku rumah tangganya dengan Jule berjalan mulus-mulus saja. Daehoon percaya kepada Jule, begitupun Jule membebaskan sang suami berteman dengan siapapun. Keduanya malah tak pernah saling cek handphone masing-masing. Jadi kayak ya udah, kita aja nggak pernah cek-cekan HP atau kayak gimana tuh nggak pernah. Ya udah HP dia ya privasi dia, HP aku ya privasi aku. Jadi benar-benar nggak ada tuh kayak Julia sama Daehoon sendiri nggak ada ngecek HP. Itu ya karena kita yang beda negara, cuma ada yang satu yang mirip. Kita tuh mikirnya ya kalau lu salah tanggung jawabnya lu. Jadi misalnya salah satunya selingkuh nih, kalau gitu ya sebenarnya salahnya dia, ya udah tanggung jawabnya kamu. Udah gitu doang. Makanya kita bisa percaya kalau dia ya ketemu sama aku mau ketemu sama nih teman-teman nih, oh ya silakan. Hingga kini, meski berita perselingkuhannya heboh, Jule belum mau buka suara sedikit pun. Malahan rumah tangga keduanya diduga sudah retak sejak beberapa bulan lalu. Sementara itu, air mata Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan tak terbendung saat mengikuti kajian Habib Umar bin Hafiz di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dengan suara bergetar dan menahan tangis di hadapan Habib Umar, Ayu pun mencurahkan isi hatinya.
Tak banyak yang tahu di balik keceriaan yang kerap ditampilkannya di layar kaca, Ayu rupanya memendam luka dan kesedihan mendalam. Luka di hati Ayu yang pernah ditorehkan mantan suaminya seolah masih membekas di hatinya. Apalagi sebagai single parent, Ayu juga kerap merasa lelah lantaran harus membesarkan anak sendirian tanpa ada sosok suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, perkenalkan saya Ayu Rosmalina. Saya ingin bertanya, Habib. Saya seorang ibu yang selama ini membesarkan anak saya seorang diri. Kadang saya merasa kuat, tapi di sisi lain saya merasakan sepi dan lelah menanti jodoh yang tepat. Hati Ayu seolah kian nelangsa. Lantaran setiap mencoba mencari calon pendamping hidup, Ayu justru harus menelan kenyataan pahit. Hubungannya kandas sebelum berlanjut ke jenjang pernikahan. Curhatan Ayu terkait sulit mendapatkan jodoh membuat air mata Abdul Rozak ayah Ayu juga ikut meneteskan air mata. Lantas benarkah hati Ayu kini lebih tenang usai mencurahkan isi hatinya di hadapan Habib Umar? Bagaimana cara saya menjaga kesabaran dan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa waktu dan takdirnya selalu jadi yang terbaik. Amin. Terima kasih Habib, mohon doa dan pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazarallahu ilaikum wa basat lakum bisat fadlih. Semoga Allah Ta'ala menatap kalian dengan pandangan rahmatnya dan Allah Ta'ala bentangkan bentangan anugerahnya. Antum bitarbiyati hadzal walad tahuzuna darajatin kabira. Sesungguhnya engkau dengan menjalankan tugas di dalam mendidik anak ini, itu adalah sebuah pencapaian derajat yang tinggi di sisi Allah. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah kita banyak dapat ilmu. Apa ini doakan Habib Umar buat kita semua, Allah jabah semua. Tak hanya Ayu, Igun pun tak kuasa meneteskan air matanya saat menyampaikan kegundahan dan kegelisahan hatinya di hadapan Habib. Igun yang baru saja memutuskan berhijrah pasca menunaikan ibadah haji, merasa hatinya masih merasakan kekosongan dan hidupnya penuh kesia-siaan. Apalagi sebagai public figure, banyak godaan yang dihadapi. Igun pun berharap agar Habib Umar mau membimbingnya agar hatinya kembali disisi dengan cinta sang ilahi. Hari ini kami datang dengan hati yang letih, tapi kami ingin pulih. Dengan hati yang lemah, namun penuh harap. Maka bimbinglah kami Habib, dan tuntunlah hati kami yang kosong. Tuntunlah hati kami yang kosong, agar kami bisa mengenal cinta yang sejati, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena dapat ya gitu, karena jujur sebagai public figure, yang permasalahan yang sering kita hadapi adalah kekosongan hati. Hidup sepi, sendiri. Ya imanlah yang menguatkan kita untuk bisa hidup berdampingan, ada kesabaran, kebahagiaan buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir hari ini.